Halo semua, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Web Design. Kali ini di pertemuan 11, kita akan membahas lanjutan pertemuan sebelumnya. Tapi khusus di pertemuan ini, kita akan mengembangkan websitenya dan menambahkan sebuah navigasi. Sehingga ketika link diklik pada navigasi, maka akan langsung menuju menu tersebut secara smooth ya. Makanya saya buat smooth scrolling dan juga ini menggunakan nanti jQuery. Oke, kita langsung saja kita lihat di navbar. Pertama navigasi bar. Silahkan tambahkan tag body ya di bawah tag body ini. Kemudian silakan tambahkan komentar seperti biasa. Kemudian untuk menandain bahwa ini adalah bagian navbar ya, navbar. Nah, kemudian diakhiri navbar. Ini hanya pemisah saja. Semestinya nggak mesti kalau kalian sudah paham, tetapi ini perlu dibuat agar menjadi penanda saja. Nah, kemudian kita akan menggunakan sebuah link. Ini adalah menuju kelas komponen navbar yang digunakan oleh Bootstrap. Tentu perlu diingat bahwa Bootstrap yang kita gunakan adalah versi 33 ya. Jadi kalau misalkan beda versi maka akan beda penggunaan untuk navbarnya. Silahkan explore sendiri kalau mau misalkan menggunakan Bootstrap yang versi 4 ya. Sekarang kita menuju halaman ini. Kita coba. Nah, dia masuk di sini. Nah, ini navbarnya ya. Nah, di bagian navbar ini banyak sebenarnya Glypticon yang minggu lalu juga pernah saya sampaikan bahwa ini ada Jumbotron. Ya, kita masuk ke komponen navbar, kita lihat cara penggunaannya di sini adalah navbar adalah responsive komponen. Oke, kemudian nah, pilih navbarnya mau seperti apa? Apakah mau yang seperti ini? Ada drop down, lalu ada search, kemudian atau yang memiliki image ya atau yang langsung brand search ya. Silahkan pilih yang mana atau dengan button ya, button atau teks saja navbarnya. Nah, kita balik lagi dulu, kita cek. Nah, kita akan menggunakan di sini navbar header yang biasa saja ya. Navbar header, navbar default seperti yang ini, yang standar saja kita gunakan. Oke, kita cari paling atas, biasanya paling atas ada. Nah, oke, navbar, mana di navbar? Oke, ini versi komplit, nggak apa-apa, bisa dipilah-pilah. Nah, ini yang paling bentuk sederhananya, ya. Nah, kita ikutkan, silahkan dibuat seperti ini, ya. Kalau saya cek di source code-nya, ingat di bawah body ya, di enter bawah body. Sebelumnya kan nggak ada ini. Oke, kemudian dibuat navbar, navbar, kemudian navbar default di sini. Kalau saya kebetulan udah dibuat navbar inverse dan navbar fixstop. Fixstop artinya adalah ini sebuah kelas agar ketika nanti sebuah websitenya di scroll ke bawah dia tetap ada, nggak hilang si navbarnya kan. Kita scroll tetap muncul. Nah, beda halnya kalau kita tidak buatkan si navbar fixstopnya. Misalkan kita hapus ya. Kemudian kita jalankan. Ketika di scroll dia hilang tuh, langsung hilang ya, di atas baru muncul. Nah, itu gunanya, bahkan melayang ya. Oke, kita buat saja. Kemudian saya akan buat seperti ini. Udah selesai. Kemudian refresh, maka hasilnya pasti belum sempurna karena masih ada jarak ya, seperti saya bilang tadi. Tidak tetap berada di atas, maka kita gunakan fix stopnya. Nah, fix stopnya itu ada di sini tadi. Ada form fix stop. Nah, ini menggunakan fix stop ya. Nah, ini navbar pick stop, kita gunakan pick stop. Ini bisa di copy semua ya, sehingga seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini fix stop. Oke, kemudian refresh lagi nanti, kemudian tambahkan stylenya, style yang .css yang sebelumnya ya. Itu kita tambahkan margin top agar tidak dempet. Berarti ini di kelas apa? Di kelas navbar, sama inverse agar menjadi warnanya gelap sesuai tema. Kalau default itu nanti dia putih ya. Kalau inverse itu gelap. Oke, di stylenya kita tambahkan yang navbar. Yang mana stylenya sepertinya ini ya. Oke, kemudian setelah ini margin top 30 ya, 30, margin top 30. Nah, ini
Di body aja nyimpennya, di body margin top 30 ini. Nah, kemudian maka sesuai dengan tema, udah sesuai ya, pasti nanti akan menyatu seperti yang saya buat. Kalau kita ganti, misalkan ini diganti bukan inverse, default, maka dia akan berwarna putih ya. Kita coba saja, refresh. Nah, warna putih kan. Kalau mau kalian bikin warna lain juga nggak apa-apa ya. Misalkan danger ini harusnya button sih, seperti nggak berhasil. Nah, dia nggak berhasil ya, cuma berubah karena itu khususnya buat button. Oke, nggak apa-apa, kita buat yang inverse saja biar warna gelap. Kemudian kita tambahkan link. Nah, untuk menambahkan link kita bisa akses ke navbar ini ya, komponen navbar. Maka kita pilih link yang seperti ini, kopikan untuk UL kelasnya ya, kemudian ditambahkan navbar kelas navbar right. Jadi navbarnya sebelah kanan ya, ada about, portfolio kontak. Jadi posisinya nanti akan mengacu sebelah kanan ya. Kemudian nanti akan, jika di minimize, kalau kita refresh setelah ini di minimize, maka kalau di layar smartphone itu akan menutupin foto ya. Maksudnya adalah ketika ini navbar like. Oke. Nah, navbar ini ya. Sebentar. Nah, UL class. Nah, ini UL class navbar right. Nah, kalau kita buat kiri dia akan berada ke kiri. Nah, maksudnya penjelasan dari yang slide yang ini adalah jika dikecilkan browsernya, maka kalau menggunakan layar handphone maka gambarnya tertutup, maka digunakan pakai collapse ya, ditambahkan collapse ini 1. Ditambahkan yang paling atas, collapse-nya di mana? Taruh di mana? Taruh di sini ya. Ada collapse ini 1 ditambahkan setelah ini, setelah yang di atas ini. Tadi kan kita pakai yang di sini ya. Oke, setelah tadi pakai yang ini ya, tambahkan di atasnya adalah collapse in 1, example navbar collapse min 1 ya, sama ya. Oke, ini bisa dilihat sebenarnya kalau udah paham. Di sini navbar fix button yang ini tadi, kemudian ini inverted tadi yang warna hitam ya. Oke, kemudian setelah itu semua kita lanjut ke membuat menu. Tambahkan menu div nav header ya. Ini kalau di minimize browser atau dibuka di smartphone akan membuat sebuah tombol. Tombolnya seperti ini. Misalkan saya refresh dulu. Nah, kalau kita akses di handphone ya, maka ini akan berubah menjadi kecil. Nah, dia akan berubah tombol ini ya, jadi menunya seperti ini. Kalau enggak di refresh akan dia enggak seperti ini. Itu dia. Jadi kalau nanti dibuka di handphone sebesar layar ini, dia akan posisinya seperti ini. Oke, kemudian itu artinya websitenya sudah responsif ya, kalau sudah demikian. Kemudian nah, kita tambahkan div nav header tadi ya, div nav header. Nah, ini kita tambahkan div nav header 1 ini ya. Ini untuk gunanya yang tadi, yang item tadi, ketika saya ini masih yang di sini menunya ya, yang di sini. Nah, itu fungsi untuk yang ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu setelah buat navbar ya, ini navbarnya ya, satu set ini. Nah, kita sebenarnya sudah menggunakan fitur jQuery ya, dengan tadi pakai toggle ya ininya. Jadi ketika diklik dia keluar, kemudian masuk kembali atas bawah ya tadi. Nah, kalau kita menggunakan secara online sebelumnya ya, ini akan kita gunakan jQuery. jQuery ini akan otomatis ada sebelumnya. Ini kalau kita gunakan online pasti jalan ya, seperti ini. Kita cek aja paling bawah. Nah, tapi kalau kita offline pasti nggak bisa jalan jQuery-nya. Maka dari itu, untuk menjalankan jQuery kita download dulu jQuery-nya seperti ini ya. Kita download.
Cara downloadnya di mana? Downloadnya langsung aja masuk ke jquery.com ya. Diakses klik download jQuery 331. jQuery.com, saya coba aja ya di sini. jQuery.com. Oke, kemudian setelah jQuery.com kita klik download. Nah, ini mana downloadnya? Kita cari download, ini download. Kita cari 350 ya. Kita lihat, kebetulan ini 331, nggak apa-apa, sama aja. Nanti kalau nggak bisa, nanti saya cantumkan yang 331 atau bisa langsung dicari 331. Ini unpress. Oke, nggak masalah. Coba download compress ini. Kita klik aja compress production. Nah, nanti akan seperti ini, jangan kaget. Nah, memang dia tidak bisa ditampilkan dalam browser. Tinggal klik kanan saja, lalu simpan sebagai ya. Simpannya di mana? Simpan di dalam folder. Ini kalau saya lihat di sini ada JS ya. Nah, nanti namanya adalah jQuery. Nanti saya akan coba bagikan aja deh jQuery 331-nya sama jQuery ising ya. Ini untuk smoothnya. Oke, kemudian nah, sama kan seperti yang saya sebutkan, jQuery 331-min.js atau di googling aja jQuery 331-min.js pasti muncul ya. Nah, kalau menggunakan ini nanti ketika kita connect dengan internet berjalan, tapi ketika putus maka tidak bisa jalan, tidak menampilkan nanti tombolnya, tombol yang ini nggak akan bisa muncul. Coba ya. Nah, tadi kan ada tombol, nah ini ya, tombol ini nanti nggak jalan, nggak seperti ini menggunakan jQuery ya, itu nggak akan muncul. Oke, kemudian setelah demikian kita jalankan link, kita coba jalankan link. Silakan menuju link seperti gambar, tambahkan tag ref menjadi about, hashtag about untuk link about, dan untuk portofolio. Kita lihat ke sini, nah pakai pagar ya. Kita gunakan pagar. Ini gunanya apa? Kita memanggil si kelas about-nya ya, dimana di bawahnya telah kita pakai yang about ini ya. Nah, kita buatkan harus sama. Kalau huruf kecil semua. Kita about huruf kecil semua, kemudian portfolio huruf kecil semua. Nanti kelasnya page scroll. Nanti ketika diklik about, dia muncul ke about. Dia masuk ke about, ini kelas about, dia panggil ID-nya about. Ya. Sama halnya juga untuk portfolio. Disamakan. Kemudian per section kita telah tambahkan, nah sama seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian ini harus disamakan, kalau memang huruf kecil dari awal diubah aja, jangan ada huruf besar huruf kecil di atasnya. Ini juga sama yang ref yang di sini tadi, kalau yang saya udah rubah ini ya. Nah, ditambahkan ya about portfolio. Kemudian jadi nggak pagar doang, kita ada tambah, samain. Kemudian cek sesuai nama link ref dengan ID per sectionnya, ID ya, cek ID ini. Silahkan di refresh, cuma terhalang dengan navbar sehingga hasilnya sedikit aneh. Oke, ditambahkan di paling atas kalau nanti hasilnya aneh ya, tambahkan HTML lang and ID home dengan ID home pada brand ya, home. Ini home supaya apa? Ketika diklik dia kembali ya. Ini tambahkan ID lang home, ID home. Ya, home ini, ID ini nanti digunakan di mana? ID home di bawah ini. Nah, ini ada nama saya kan. Nah, kalau kita lihat ini tampilannya di sini. Nah, ini. Jadi kalau kita klik ke bawah, kita klik yang home tadi, ini dari home-nya, dia akan naik ke atas. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah tambahkan yang di home, kemudian kita masuk ke smooth scroll. Tinggal ditambahkan javascript.js. Ini ya ada. Kemudian kita tambahkan kelasnya, semuanya page scroll ya. Nah, kemudian tambahkan script.js ini scriptnya udah dibuat, yang ini isi filenya ini ya, script.js sama persis besar kecilnya samain ya. Kemudian refresh, kemudian tambahkan ising, ini bisa diambil di sini download ya. Kemudian tambahkan ini adalah modelnya saja, jadi tema untuk first model isingnya smoothnya seperti apa, apakah smooth banget atau langsung ke bawah ya, itu dia. Oke, silakan di refresh. Saya kira itu saja ya yang perlu saya sampaikan. Kita coba tes yang terakhir adalah ini, kita refresh, kita coba about, dia tetap ya about ya, ini ke about, kemudian portofolio lalu kontak.
Oke, kita balik lagi ke home. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.